Saya mengucapkan selamat mohon soalnya jangan dirubah-rubah. Mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang sudah menyelesaikan pendidikannya, mengikuti acara tasyakur lil ikhtitam dan akhirus sanah ke-19. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah. Anak-anak kita mampu memanfaatkan ilmunya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dulu saya mondok di Kajen di Pati. Saya musafahatul Quran kepada Al-Mafurlah Romo Yai Nafi bin Alki Abdullah Salam. Lalu saya sowan ke Rois Am Nahdlatul Ulama Mbah Sahal Mahfud. Kata Mbah Sahal, jadi wong apik iku gampang. Bu, jadi wong apik iku gampang. Asal meneng ning masjid, asal gawe tasbih, aja ribut karo tetangga, aja ribut karo sederek saudara, kita disebut orang baik. Tetapi Rasul menekankan kepada kita bahwa tidak cukup jadi orang baik. Rasul memerintahkan kita, khairukum, sebaik-baiknya kalian, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Maka santri dididik bukan hanya jadi orang baik, tetapi dia akan terus fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Nanti santri yang pertama jadi Thaifah, insyaallah anak putra putri ibu kita doakan jadi ulama, amin. Seperti Kiai Ahmad ini, pesantren di Tulung Agung, jadi ulama, punya pesantren. Dan menariknya saya datang ke sini, hafal nama daerahnya. Oh, ini pesantren, pesantrennya betul-betul pesantren Purwojati. Purwojatinya jadi terkenal karena dulu pesantren memuliakan daerah-daerahnya. Tebu Ireng, Tambak Beras, Den Anyar, Peterongan, Kempek Cirebon, Buntet Pesantren Cirebon, Rembang Jawa Tengah, Sarang Jawa Tengah, semua diangkat karena keberadaan pesantren, dan itu karena manfaat ilmu para kiai ini. Ala hadhihi niyah wa ala niyatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa Bahri Syafa'ah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti, khususan li arwahil muqaddasa min jihati jama'atina alladziina yahduruna fi hadhil haflatil mubarakah. Sebut nama ayah dan ibu kita masing-masing. Walinaili maqasidina. Sebutkan nama anak yang mau pesantren dan sedang menuntut ilmu dan mohonkan ingin jadi apa nanti kelak. Syalillailahumul Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, yang kedua, saya menarik pas ini adalah tahun ke-19. Alhamdulillah. Tadi malam saya ceramah di Gedongan, Cirebon. Barusan pagi-pagi di daerah Wonosobo, di daerah Wadas Putih. Nah, saya harus terburu-buru ke Jakarta karena jam 9 saya ceramah di Bogor. Ibu-ibu, 19 itu ternyata jumlah huruf basmal. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti kalau yang ngajinya lebih tinggi, lalu ngaji ulumul Quran, misalnya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Syekh Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Mabahis fi Ulumil Quran, kita diajarkan bagaimana status Bismillahirrahmanirrahim.
Supaya apa? Supaya santri jangan merasa benar sendiri. Ada ulama yang menyebut bahwa bismillah adalah ayat dari seluruh surat dalam Al-Quran. Tetapi ada juga ulama yang menyebut bahwa bismillah bukan ayat dari surat manapun, kecuali ada pada ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada ulama yang meyakini, dan itu kita yakini sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahwa bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Maka Fatihah tanpa basmalah tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah sholatnya. Kiai-kiai kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita sehingga dia tidak bingung. Coba kalau yang tidak diajarkan perbedaan. Datang ke Mekah 5 orang Banyumas, lalu diajarkan kiainya, awas, la sholata, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah, dan tidak sah Fatihahnya bila tidak ada basmalah. Cukup, dia tidak belajar lagi yang lain. Tiba-tiba dia sholat di Masjidil Haram berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maka tiba-tiba yang satu ragu, Allah, ini kok nggak pakai bismillah? Berarti orang sah. Dia nengok ke yang sebelah tiba-tiba langsung jawab, iya orang sah. Kenapa? Bismillah. Nggak ada Fatihah, nggak ada. Dia nengok orang yang ketiga, kata yang ketiga, berarti sholatnya orang sah. Iya orang sah. Akhirnya yang nomor 4, kalau sholatnya enggak sah, berjamaahnya enggak sah. Akhirnya sing nomor 5 ngomong, aja ngomong kabeh, batal ira kabeh. Padahal nomor 5-nya jadi batal semua. Kenapa? Dia belajar cuma satu kaul, satu pendapat. Tapi kalau anak-anak kita mondok, maka dia mantep sholat di Masjidil Haram walaupun imamnya tidak pakai basmalah. Kenapa? 1 rakaat di Masjidil Haram lebih bagus daripada 100.000 rakaat di masjid manapun. Saya jamin Kiai Ahmad, orang Banyumas itu, ibu-ibu, saya kebetulan anggota DPR RI Komisi 8 Panja Haji. Saya umroh setahun 5 kali dan naik haji setahun sekali. Selama perjuangan saya di DPR, baru kali ini yang namanya tenda di Arafah itu udah ganti. 40 tahun tidak pernah ganti. Hari ini tenda di Arafah ganti, jadi yang lebih bagus, lebih harum dan lebih kuat. Makanya kalau milih orang jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, tolong yang kira-kira bisa memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan kepentingan santri, memperjuangkan pesantren. Nggih mboten? Doakan saya dari fraksi PKB sedang memperjuangkan rancangan undang-undang pendidikan pesantren. Kenapa? Guru agama, guru honorer, saya barusan lihat Madrasah Al-Hidayah. Seharusnya negara punya kepedulian terhadap pesantren. Nggih mboten? Kenyataannya saya bersahabat dengan Jokowi. Tanggal 18 kemarin sebelum pilkada, saya ada di istana. Saya ngobrol kepada presiden. Saya bilang, bagaimana mungkin pingin dapat dukungan dari umat Islam, dari pesantren, sementara konstitusi kita mengamanatkan 20% dari APBN untuk pendidikan, sekitar 419 triliun, tetapi yang dipakai untuk pesantren jangankan triliunan. Bapak-bapak, kita hanya mendapat 16 triliun dibagi-bagi untuk seluruh Indonesia. Cukup boten? Cukup boten? Nah, ini yang penting saya katakan, Bapak. Nah, makanya poin pertama yang ingin saya katakan, yuk kita membaca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu banyak gangguan acara itu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tadi ditanya pagi-pagi, Kiai Maman, Anda kan ketua lembaga dakwah PBNU, keliling tiap hari, hampir saya sudah datang di seluruh provinsi, seluruh Indonesia, dan 40% kabupaten di seluruh Indonesia. Tapi yang aneh, kenapa orang NU itu kalau kiainya, qorinya baca Quran, jawabnya Allah. Saya jawab, dulu saya pernah dapat nasihat dari Mbah Abdullah Salam Kajen, Quran iku obat, Quran iku rahmat. Kalau ada bacaan Quran, sambut dengan doa. Saya tanya, doanya pripun, Mbak? Beliau baca doanya. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nuron nur, nawwir qulubana binuril Quran, wa ya mudabbiral umur, dabbir umurana bitadbiril Quran, wa ya syafiyas sudur wasfi maradana bisyifail Quran. Bapak-bapak hafal boten? Ibu-ibu hafal boten? Karena nggak hafal dirikas mawon Allah. Nggih? Ayo saya tes ini. Santri-santrinya jamaahnya Kiai Ahmad Al-Hafiz ini kira-kira kompak nggak ya aminnya? Siap, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu yang nggak jawab, kita doakan suaminya kawin lagi. Jawab dong, Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini malah nggak kompak. Ada yang amin, ada yang Allah. Di Banyumas waladdallin, Allah amin. Allah amin. Di mana-mana juga beres waladdallin pasti nggak ada yang waladdallin Allah. Ini kelihatan berjamaahnya jarang nih, nggih Bu. Kadang-kadang kita amin aja nggak pernah kompak. Saya dengar amin kalau di pantai selatan, saya ceramah seminggu ke belakang di daerah Pangandaran. Ada yang aminnya begini nih, waladdallin amin. Keselak. Tetapi di daerah Pantura, waladdallin amin. Yang nyebelin kalau terawih, waladdallin amin. Padahal amin itu isim fi'il amar bimana istajib, yang antara a dan min panjang pendeknya harus sama. Waladdallin. Dalam bismillah ada 3 lubang, ada 4 lubang yang harus kita perhatikan. Itu yang dulu ditanyakan Rasul kepada malaikat Jibril ketika melihat ada saluran air. Kata Rasulullah, ya Jibril, aina taji'u hadil anhar wa ila aina tadhabu. Iki sungai-sungai ini dari mana asalnya dan kemana kembalinya? Malaikat Jibril angkat tangan. Dia bilang, ya Khalili, saya nggak tahu. Anda saja kekasih Allah yang bisa bertanya langsung. Ternyata Rasul diajak, dia lihat arsy, di bawah arsy itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim seperti hurufnya yang 19, maka ditutuplah pintu neraka yang 19. Kita istiqomahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan kita baca bis, mau tidur kita baca bis, mau nyolong kita baca bis. Nggak boleh dong, nggak boleh nyolong. Saya ingat Gus Dur, Bu. 8 tahun saya dampingi Gus Dur. Tiba-tiba tanggal 9 Desember Gus Dur peluk saya lama. Lalu dia bilang, Kang Maman itu lahir tahun berapa ya? Saya bilang saya Desember 72, Pak. Nanti kalau Allah kasih jabatan, kalau Allah kasih apapun, kira-kira masih tetap nggak mau demo anti korupsi? Saya bilang, saya akan tetap ngikut Bapak. Kata Gus Dur, hebat.
Kenapa? Indonesia tidak akan pernah hancur karena kita berbeda, karena kita lahir dengan perbedaan. Indonesia tidak akan hancur karena bencana, karena Indonesia secara geografis memang ada di pertemuan dua lempengan. Indonesia, kata Gus Dur, akan hancur karena dua hal. Satu, kebejadan moral kaum elit karena korupsi, dan yang kedua, keputusasaan kaum elit. Tiba-tiba Gus Dur cerita, Pak, pas datang ke rumah saya, beliau ceritanya menarik. Dia bilang, Kang Maman, dulu ada pejabat mati, tapi si mayit itu tangan kanannya nggak bisa sidakep, ngacung baik. Akhirnya datang tukang ngurus mayit, kalau di saya namanya lebe atau modin. Di sini apa namanya? Lebe nggih? Akhirnya Pak Modin narik tangan mayit, seret, ngacung maning. Diangkat maning, ngacung maning. Akhirnya rawuh Kiai. Wonten apa Pak Modin? Koyone sing bingung. Ya Allah Kiai, seumur-umur kurang ngurus mayit, baru kali ini ada mayit melawan. Kalau zaman Pak Harto namanya mayit supersi. Loh, kata Kiai, sampean langkung uning tibatan kula iki uwong lagi uripe sapa? Ya Allah Kiai, iki wong sugih tapi medit. Iki wong pinter tetapi sekedar usul. Oh, kalau gitu gampang pripun Kiai? Masa kula ngadusi mayit ini ngacung pas dikuburakan nonghong. Kata Kiai gampang. Kiai nggak bakal jalut, nggak baca apa-apa. Dia keluarkan uang 10.000, ditempelin di tangan mayit, tiba-tiba krep nutup dewe. Kata Gus Dur, wis mati bae doyan duit, apa maning lagi? Yuk, ingat-ingat. Yang pertama, keluar dari lubang bismi, mimnya itu air yang jernih. Ismun dimustak secara berbeda oleh ahli gramatikal Basrah dan Kufi. Wastuqal ismu min samal bashariyun wastaqahu min wasamal kufiyun. Kalau kita ngomong ismun, seperti juga kita ngomong air jernih yang keluar dari mim lafaz ismun, maka yuk mulai sekarang perbaiki wudhunya, tunjukkan kita sebagai orang Islam ahlus sunnah wal. Ayo ikuti saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana muslimun, ana sunniyun, ana nahdiyun, ana indonesiun. Saya Islam, saya ahlus sunnah wal jamaah, saya NU, saya orang Indonesia. Makanya liatin Bu, kita harus tegas sebagai seorang Islam, jangan malu. Saya keliling kemarin ibu-ibu ke 7 negara di Eropa. Kenapa? Ternyata potensi industri syariah kita mencapai 1.783 triliun. Pariwisata, obat-obatan, makanan, kosmetik. Tapi ketika ditanya, di mana posisi Indonesia? Ayo kita lihat. Di ASEAN, yang ngurus pertama industri syariah ternyata adalah Thailand. Di Asia, Jepang. Di dunia, termasuk di Eropa, Belgia. Islam Indonesia mayoritas, tapi kita malu-malu untuk memperjuangkan syariat Islam. Kita malu untuk menggugat pemerintah bahwa pemerintah belum berpihak kepada orang muslim. Kita perjuangkan banyak hal, terutama pendidikan dan kesehatan. Apakah orang Banyumas setuju kalau saya akan bilang ke DPR dan saya akan bilang juga ke Presiden bahwa Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini harus dibantu oleh pemerintah? Setuju? Saya akan bantu perpustakaannya, Pak. Malu saya, barusan saya sekitar 5 menit di perpustakaan Madrasah Aliyah ini. Saya tanya, boro-boro ada bukunya, kotornya minta ampun. Ayo yang punya duit, yang punya sapi jual, nanti perpustakaannya kita bawa.
Tapi yang paling memalukan bila ada guru, bila ada orang tua yang cinta Islam tapi anaknya tidak pesantren di lembaga Islam. Na'udzubillahi min. Kita Sunni, Ahlus Sunnah wal, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah marah-marah. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita berbeda maka ada tasamuh, toleransi. Makanya saya enak hidup di Jakarta, Bu. Saya punya pesantren di Jatiwangi, ada 2000 santri mondok. Ternyata banyak orang-orang di luar NU mau mondok. Kenapa? Enak kalau ketemu Kiai Maman itu, bisa toleran. Saya di Jakarta pernah ceramah di markas Kopassus, di Marinir. Tiba-tiba komandannya bilang, siap Kiai Maman, saya mohon Kiai mimpin terawih di sini. Siap. Tapi mohon maaf Kiai Maman, ada apa? Di sini terawihnya 8 rakaat. Saya mikir, oke lah 8, tapi nanti saya sholat lagi nambah jadi 20. Satu lagi Kiai Maman, apalagi komandan? Siap. Tapi mohon maaf di sini 8 rakaat itu 4-4-3. Saya belum pernah, Bu, terawih selalu 20 rakaat witir 3 dan itu 22. Ini udah 8-4-4-3. Tapi karena dilihat Marinir keren-keren, saya bilang oke lah kalau gitu ngimamin gue 4-4-3. Loh, kenapa mau? Saya bilang ini bukan madhab mana-mana, tapi itu formasi sepak bola. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, maka yuk teguhkan kembali. Kita ulangi, ana muslimun, saya Islam, ana sunniyun, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ana nahdiyun, saya Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu, kalau tidak ada NU, Indonesia itu udah bubar. Saya narasumber di Sesko TNI, di Lemhanas. Teman-teman saya jenderal-jenderal itu saya bilangin, kalau tidak ada yang menjaga lintas batas moral orang Indonesia, Indonesia udah dicaplok dari dulu. Tentara menjaga teritorial, kepolisian menjaga kita semuanya supaya tetap damai. Tetapi para kiai, para ulama menjaga lintas batas moral sehingga narkoba, minuman keras, korupsi, perzinaan bisa kita hadang sehingga Indonesia tetap kuat. Makanya seharusnya kiai itu dapat gaji juga. Ya Bu, ini kiai baru-baru dapat gaji. Kiai baru-baru dapat bantuan. Di saya kalau ada yang mondok kadang-kadang, monggo Kiai, ini anak saya, ini kain kafan buat apa? Anak saya tidak bisa saya biayai, silakan saja mau dikasih makan atau enggak. Kalau mati ya tinggal dikuburin. Ya Allah. Maka seperti kalimat ismun, satu ismun dari wasama yasimu simatan ayat alama, tunjukkan ciri kita orang NU. Pasang di rumah masing-masing logo NU atau paling tidak kalender Nahdlatul. Ini ada pengurus NU nih. Jadi kalau nanti kita meninggal ditanya sama malaikat, kamu amalannya apa? Yasinan, debaan, berjanjian. Cirinya ada kalender. Kalender Mbah Hashim, kalender Mbah Wahab. Yang kedua, cirikan nama kita sebagai seorang NU, sebagai muslim sunni ada dengan sikap. Saya senang ketemu di Banyumas, semua ramah. Ketemu saya, itu kiainya ganteng. Yang muji nenek-nenek. Ibu-ibu, pas saya datang ke Malaysia, orang Malaysia tanya saya, Kiai Maman, kenapa sih ada orang Islam Indonesia sekarang kerjanya marah-marah terus, membid'ahkan orang terus, mengkafirkan orang terus? Saya bilang, dia kayaknya madhabnya beda dengan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kami madhabnya Imam Syafi'i, mereka madhabnya Imam Samudra. Dan yang terakhir, kita tahu identitas kita, ana Indonesiun. Apa Bu? Saya orang Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia? Wih Pak, Ibu bayangkan kalau saya keliling ke luar negeri, saya munculkan dai-dai dari Indonesia ini,
saya simpan di Eropa, di Australia, saya simpan di mana-mana. Kita bangga di Arab Islam dan Islam Taurat. Suriah yang antri untuk menjadi pengungsi bukannya datang ke Arab Saudi, bukannya datang ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, tapi datangnya ke Eropa. Malu. Kita datang ke Eropa, kita datang ke Amerika. Mereka hari ini mencari kembali Islam, dan Islam yang cocok untuk dunia adalah Islam Ahlus Sunnah wal. Yang kedua, bolongnya itu keluar dari Allah. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat tangannya masing-masing. Ini aja yang kanan lah. Kalau telunjuk kita disatukan dengan ibu jari, ini membentuk lafzul jalalah. Allahu, sarang. Allahu. Kita simpan lillahi. Kita simpan lagi jari manisnya, lahu. Kita simpan lagi jari tengah kita, hu. Kita kembalikan ke dhamir munfasil marfu, huwa. Seperti jemari kita dibulak-balik, tetap mengacu kepada zat yang hakul maujud, hakul ma'bud, Allah. Begitu pula hidup kita hari ini berbangsa dan bernegara. Kita dalam keadaan senang ucapkan alhamdulillah. Kita dalam keadaan fitnah, caci maki, ujian, para ulama dihina, kita baca astaghfirullah. Coba lihat sekarang dampal tangannya. Di yang kiri kita ini ada guratan angka Arab 81. Coba Banser, dilihat tangannya. Yang kiri ada garis-garis berapa itu? Nah, lihat. Kalau yang putus-putus gitu cepat mati itu. Sementara di yang kanan kita ada guratan angka Arab 18. 81 ditambah 18 99, dan itu asmaul. Maka kenapa Allah memerintahkan tangan ini wajib dibasuh dalam wudhu? Karena ada jemari yang membentuk lafzul jalalah, dan ada garis tangan kita yang membentuk 99. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Maka saya nitip kepada seluruh jamaah Al-Hidayah, gunakan tangan ini untuk berwudu. Lalu setelah wudu, yang pertama tangan ini pakai bekerja keras. Yang rajin bekerja insya Allah manfaat. Amin. Tetapi jangan hanya bekerja, tangan ini pun dipakai berdoa. Jadi jangan sampai lagi tandur tetapi kelalaian sholat duhur. Repote jadi petani, sholate kadang li opo mali usum tandur waktu sholat, opo mali usum panen sholate sering ke sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Repote jadi pedagang, sholate apa mali dagange laris, durung sholat ngakune. Orang sini itu jujur tapi ngisi-ngisi. Yang ketiga, tangan ini di samping untuk bekerja, berdoa, tolong bersatu. Kita harus menyatukan komitmen kita menjadi orang Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau dipecah belah karena kita sudah punya 4 pilar utama. Yuk ikuti saya. PBNU. P. Pancasila. B. Bhinneka Tunggal Ika. N. NKRI. U.
Undang-Undang Dasar 45. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. PBNU. P. Jauhan. P. B. N. U. Nah, yang ketiga, Bu, kalau tadi keluar dari bolongnya mim, air yang menunjukkan identitas kita, lalu keluar air susu agar kita mau berdoa, bekerja dan bersatu, lalu keluarlah air arak dalam Ar-Rahman. Pesantren bukan hanya mengajarkan anak ngejar akhirat, tapi dari pesantren ada presiden. Siapa? Soekarno. Soekarno dididik oleh Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto adalah muridnya dari Ki Hasan Basari Ponorogo. Apalagi kalau di kita punya Mbah Hashim Asy'ari, melahirkan Kiai Wahid Hashim jadi menteri 3 kali. Mbah Wahid Hashim meninggal dunia di usia 38 tahun. Wahid Hashim mengeluarkan anak pertama Abdurrahman Ad-Dail, yaitu Kiai Haji Abdurrahman. Apakah Bapak mau ada orang pesantren jadi presiden lagi? Mau, Bu? Apakah mau anak-anak pesantren jadi menteri? Kita punya menteri distrik, Pak Nasir itu jago paroid. Kita punya menteri olahraga yang gelarnya SAG. Orang miskin dari Madura, tidur di musola, tapi karena istiqomah jadi menteri. Kita punya pimpinan ibu-ibu, Pak Muhaimin Iskandar, cucunya dari Kiai Bisri Samsuri, berjuang semuanya. Saya nitip anak-anak ibu insya Allah jadi orang hebat semua. Amin. Makanya heran kalau ada orang pondok kok anti teknologi. Saya nitip ibu-ibu jangan heran, Bu, kalau anak-anak kita sekarang ngaji Qur'annya di Android, nulisnya di Twitter. Bapak-bapak, saya ceramah di Banyumas paling yang dengerin berapa ratus, tetapi yang nonton saya bisa jutaan. Saya langsung live streaming untuk fans-fans saya. Bapak-bapak, orang NU tidak boleh ketinggalan. Jadi jangan sampai ada orang yang ngaji 1 ayat tapi menguasai teknologi jadi berkuasa. Wih, muludan bid'ah, ziarah kubur musyrik. Padahal modal dia cuma udang-udang 2 tingkat, janggut 2 meter, dan jubah 4 meter. Nggak pernah pesantren, nggak pernah ngaji alfiyah. Mending kalau ayat yang ia baca panjang, ayatnya cuma 1. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Suatu saat santri yang tidak pernah mondok itu, tapi gaya kayak ustadz itu, ya Allah, nyolong warung Haji Husein, ditangkap sama Pak Polisi. Kata Pak Polisi, sampean itu santri tapi kok nyolong sih? Mohon maaf Pak Polisi, ini warung siapa? Warung Haji Husein. Salah Pak Polisi, baca Qur'annya, ini warungnya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Dilepaskan sama Pak Polisi. Makanya saya bilang kepada saya Pak Tito, saya bilang saya deh yang ngajarin Pak Polisi itu agar berjuang bergerak secara konstitusional, jangan takut oleh tekanan kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kita dukung Polri, setuju? Kita dukung Polri, setuju, Bu? Tidak boleh ada kelompok-kelompok radikal hidup di tempat ini. Santri itu tiba-tiba masuk ke pesantren, ada balong kolam, nyolong iwak sing gede milik Abah Yai. Abah Yai ini bangun, kata Abah Yai, ya Allah cung, orang lain mah ke pesantren nyumbang semen, nyumbang duit, iki kok nyolong iwak. Dia langsung bawa ikannya, mohon maaf Yai, ini ikan siapa? Iya ikan inyong. Loh, kalau gitu Kiai harus saya ingatkan. Bayangkan Kiai diingatkan, bayangkan Kiai dihina. Apakah Bapak Ibu ikhlas, rela Kiai-Kiai kita dihina? Kita akan bela, terutama banser-banser ini. Singkat cerita, orang itu bilang, Kiai, saya ingatkan bahwa ini ikan bukan ikan Kiai, tapi ikannya Gusti. Dia baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil. Senjata makan Kiai. Kiainya menang ngomong atine iya cung, isunge ngerti ku milik Gusti Allah, tapi ojo sing gede. Ketika orang itu balik bawa ikan, diambil batu, cuy, petak, balik lagi. Kiai nggak ikhlas nih ikan yang Allah saya bawa. Ikhlas. Tapi kenapa saya dilempar? Loh, siapa yang melempar?
Loh, tidak ada orang lagi. Oh, baca Qur'annya. Kiai langsung pegang telinga orang itu, lalu dia baca Qur'an sekeras-kerasnya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah saat Anda melempar kecuali yang melempar itu Gusti. Akhirnya dia kalah. Kiai kok dilawan. Makanya jangan kalah. Ayo kejar ibu-ibu, anak-anak kita biarkan menjadi orang-orang hebat. Saya punya sahabat-sahabat yang hari ini belajar di Harvard, belajar di universitas hebat. Mereka akan balik untuk menegakkan kembali Islam kita, Islam Nusantara, Islam Ahlus Sunnah wal. Yang terakhir, keluar dari mim lapad ar-rahim. Yuk saya ingat-ingat, keluar dari mim lapad bismi, air jernih untuk keluar dari ha labdul jalalah, keluar susu agar kita mau berdoa dan bersatu. Keluar dari mim ar-rahman, arak, agar kita jangan terpedaya dunia. Dan yang ketiga, yang keempat, keluar air madu. Ibu pingin di madu, pingin diracun? Bu, pingin di madu, pingin diracun? Nggak mau dua-duanya lah Kang Maman. Madu adalah ciri orang muslim harus menunjukkan seperti lebah. Dimanapun dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Dia bikin madu, madunya jadi sehat. Dimanapun kita berada, jangan ada yang disakiti walaupun dia berbeda dengan kita. Indonesia bukan negara agama, tapi syariat agama bisa kita laksanakan dengan tenang. Indonesia bukan Darul Islam, Indonesia Darussalam. Allahumma antas alam wa minkas salam wa ilaika fahayyina rabbana bisalam wa adhilna. Di Indonesia kita bisa damai. Nggak ada komandan di negara lain kita pengajian sampai malam lalu ada aparat dampingi kita. Apalagi kalau di Polda saya di Jawa Barat, semua polisinya itu asmaul husna-nya hebat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, makanya kita gunakan ar-rahim, yakinkan bahwa kita akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Itu yang penting dari peringatan 19 tahun Tasakurul Ikhtitam dan Akhir Sana Ponpes Al-Hidayah. Jadikan ini momen kita untuk membangun peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk nanti kita ceramah dari Kiai Taufik. Saya harus kembali ke Jakarta, tapi saya ingin ngajak sholawatan dulu. Siap? Siap Bu? Kalau saya ngangkat tangan, semua ikut ngangkat tangan sambil bilang Muhammad. Yuk, saya tes dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bi hubbi sayyidina Muhammad. Masih ada tuh perawan yang gak angkat tangan. Saya doakan jomblo 7 raya gum. Angkat tangan dong, Neng. Nurul li badril huda Muhammad. Kan sayanya gak ngaco. Nek kulo ngacu nek boten. Ada yang sampai 2 takut jomblo. Shallu ala Nabi Muhammad. Bi umbi sayyidina Muhammad nurul ibadril huda mutammam qalbi yahinnu ila Mazalam yujdi'i mutayyam. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa mali habibun siwa khairul rusulin nabil mukarram mali habibun siwa Muhammad khairul rusulin nabil mukarram syauqul muhibbi ila
afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fil hasyri syafi'una Muhammad munzil khalaiki min jahannam. Ya Allah, malam ini Kau kumpulkan kami di tempat ini, maka suatu saat kami akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kami telanjang tidak memakai sehelai benang pun. Di atas kami ada 7 matahari yang membakar tubuh ini. Air mata dan keringat kami menenggelamkan dan menghanyutkan kami di lembah kebingungan. Ampuni dosa kami. Bila kami pernah melalaikan sholat, bila kami telah melakukan maksiat, bila kami belum bisa mendidik anak-anak kami, bila kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, kepada ayah, ibu, dan guru-guru kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan sampai kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami menjadikan kami sulit mendapatkan rezeki dan ditimpa musibah berkali-kali. Jangan sampai kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami dibalas oleh anak cucu kami. Ya Allah, solehkan anak cucu kami. Ya Allah, muliakan keturunan kami. Jangan ada satupun di antara anak-anak kami yang terlibat minuman keras dan narkoba. Jangan ada di antara anak-anak kami yang menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna. Ya Rabb, seperti malam ini Engkau payungi kami dengan hidayah iman dan Islam. Engkau payungi kami dengan kecintaan pada Islam dan ulama. Berikan kami di akhirat, di mahsyar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hasyri syafi'una Muhammad munzil khalaiki min jahannam. Fil hasyri syafi'una Muhammad munzil khalaiki min jahannam. Miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladun mu'azzam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bi barakatil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bisirril Fatihah al-Fatihah. Mohon kepada para ulama, para kiai doakan saya dan anak-anak muda di pesantren ini, mudah-mudahan terus bisa memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.